wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berkumpul di sini di SD Negeri Cipeles dalam keadaan sehat. Puji dan salam puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul, diberikan kesehatan, berkumpul bersama di tempat ini. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Sadayana yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang ada di SD Negeri Cipeles. Untuk kegiatan hari ini mungkin kita akan membersamai Teh Isnina yang di sini beliau sedang bertugas atau sedang belajar menjadi calon guru penggerak. Dan untuk pendampingan yang sekarang kita akan membahas tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan Bapak Ibu lakukan nanti akan dipandu oleh Teh Lis untuk mengerjakan ada kalimat rumpang yang berkaitan dengan visi sekolah dan nanti apakah visi sekolah yang sudah ada itu sudah cocok atau ada perubahan atau seperti apa itu nanti diserahkan ke forum diskusi. Tujuan diskusinya yang pertama itu merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Visi sekolahnya mungkin ditayangkan ya Teh ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, bagaimana perilaku khususnya ini dari warga sekolah, baik itu siswa dan guru-gurunya, perilaku apa saja yang sudah mencerminkan dari visi sekolah dan apa saja yang belum. Kemudian diskusi inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah. Nanti kalau misalnya pasti visi itu kan cita-cita ya. Nanti ada cita-cita yang kemungkinan belum terlaksana yang diharapkan dari visi itu di sekolah ini tapi belum terwujud. Nah cita-cita itu nanti diprakarsai oleh Teh Lis bagaimana kita bisa mewujudkan cita-cita yang diharapkan khususnya untuk anak didik kita. Kemudian yang terakhir di akhir ada refleksi. Seperti itu tujuan pertemuan hari ini. Dan sebelum dimulai mungkin dari Bapak Kepala Sekolah ada yang mau disampaikan, maka saya persilakan. Selamat datang dan terima kasih kepada pembimbing atau pendamping calon guru penggerak yang secara terus-menerus mendampingi, menilai dan mengarahkan saudari Lis yang alhamdulillah sekarang sedang menjalankan menuju menjadi guru penggerak. Dengan adanya calon guru penggerak di sekolah kita itu diharapkan meningkatkan dari semua kegiatan yang artinya baik program-program kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ini berdampak baik peningkatan belajar terhadap siswa, penambahan pengetahuan terhadap guru dan lain-lain sebagainya. Ini program pemerintah yang tidak begitu saja dilaksanakan oleh pemerintah, namun dengan berbagai pertimbangan yang diharapkan peningkatan pendidikan khususnya di SD Cipeles, umumnya di seluruh Indonesia itu dapat tercapai dengan baik karena kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak itu memang sangat-sangat positif. Supaya itu saja, sekali lagi kami mendukung terhadap program pemerintah ini dan mudah-mudahan kita selamanya mendapat bimbingan, arahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang memberikan arahan atau baik berikutnya untuk kita menyingkat waktu supaya tidak terlalu lama
saya serahkan langsung ke Ibu Eis untuk memimpin acara inti. Baik, terima kasih kepada Ibu Desi selaku pengajar praktik saya dan sudah memoderatori acara ini. Baik, izinkan saya Bapak Ibu untuk berdiri menuntun jalannya diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, nanti melalui diskusi ini Bapak Ibu semuanya diharapkan dapat menilai kesesuaian visi sekolah kita, apakah sudah sesuai dengan impian dan cita-cita dengan murid atau belum. Nah, kemudian Bapak Ibu semua juga diharapkan dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Sebelumnya saya meminta Bapak dan Ibu semua untuk mencermati video ini terlebih dahulu. Nah, dari video yang telah kita cermati tadi Bapak Ibu, saya ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan visi. Yang pertama, jadi kan setelah Bapak Ibu mencermati video tadi, Bernard itu mempunyai cita-cita ya, satu tujuan. Dia itu ingin kemana? Ke Gunung Es. Nah, kira-kira apa pembelajaran yang dapat Bapak Ibu ambil dari video tersebut berkenaan dengan visi? Barangkali ada Bapak Ibu yang di sini yang ingin mengutarakan pendapatnya. Boleh acungkan tangan? Iya, silakan Bu Dewi. Di video yang barusan kita lihat, menurut saya ya Bu ya, pembelajaran yang kita dapat ambil adalah bagaimana kita mewujudkan suatu impian gitu dengan tekad yang kuat. Apapun yang terjadi dengan tadi memakai alat tidak berhasil, ternyata kita sadar kemampuan diri kita sendiri, oh pakai cakar lebih baik gitu ya. Ada saja caranya. Kemudian akhirnya dia berhasil di Gunung Es itu, walaupun yang kenyataannya terjatuh dan ambruk, tapi saya rasa di dalam hatinya cukup puas karena dia sudah bisa menuju ke tempat yang dia impikan dan dia inginkan. Iya, Ya seperti itu. Terima kasih. terima kasih Bu Dewi, luar biasa sekali pendapat. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Dewi tadi, itu sangat luar biasa. Memang Bernard itu tadi mempunyai impian untuk sampai ke puncak es ya. Nah, dia itu bertekad sekuat tenaga bagaimana caranya supaya dia mewujudkan impiannya. Nah, ternyata kan dia itu membawa segala peralatan untuk sampai ke Gunung Es tersebut. Tapi apakah dia sampai dengan peralatan yang dibawanya? Tidak. Nah, tadi seperti yang Bu Dewi sampaikan, dia itu ternyata menemukan potensi pada dirinya. Dia menemukan kekuatan yang ada pada dirinya. Tanpa adanya alat pun dia itu ternyata bisa dengan menggunakan cakar supaya dia tidak terjatuh dan sampai ke atas puncak Gunung Es. Oke, apa kaitannya dengan visi seorang individu? Nah, individu itu kan dari seorang kita masing-masing pribadi kita itu pasti memiliki visi ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira kaitannya dengan visi individu itu apa? Iya, keinginan dan cita-cita. Jadi semua individu itu punya keinginan. Seperti kita waktu kecil, pernah kan Bapak Ibu ya, waktu kecil kita ditanya oleh semua orang, apa cita-citamu? Pasti ketika kecil kita akan menyebutkan cita-cita dengan gampang, karena kita belum tahu. Yang penting kita sudah punya satu cita-cita, mau jadi dokter, mau jadi guru, tanpa memikirkan entah jadi dokter dan guru itu susah didapatkan atau mudah didapatkan. Yang jelas kita sudah punya cita-cita dari kecil. Nah, itulah kaitannya dengan visi seorang individu. Untuk mengenali visi, kita perhatikan kembali video ini. Nah, ini diambil dari YouTube. Ada sebuah kejadian kemacetan lalu lintas. Kita lihat apa yang menjadi penyebab kemacetan ini. Ternyata disebabkan oleh salah satu pohon yang tumbang. Nah, kita perhatikan perilaku dari setiap individu yang ada di video ini. कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या
video tadi, Bapak Ibu, pembelajaran apa yang kita dapatkan? Tadi kan kita akan analisis dulu ya, video tadi itu terjadi kemacetan lalu lintas yang menyebabkan semua orang terhambat dalam semua kegiatannya. Nah, ternyata ada salah seorang anak, dia itu kok mendorong pohon tersebut tanpa dia berpikir panjang bahwa pohon tersebut akan tersingkirkan olehnya. Namun satu kegiatan atau satu perilaku yang dikerjakan oleh anak tersebut membawa semua orang untuk bergerak, betul? Nah, kira-kira ada yang ingin memberikan pendapatnya berkaitan dengan video tadi? Setelah mengamati video yang tayang di depan, bahwa dalam suatu kegiatan pasti ada kendala dan rintangan. Antaranya baru di perjalanan terhambat karena ada pohon yang tumbang. Ini mencerminkan bahwa kesulitan itu besar, rintangan itu besar. Betapa sebesar apapun kesulitan dan rintangan itu, kalau ada keinginan untuk kita mensiasati atau melewati rintangan itu, ya, insya Allah dengan kebersamaan, dengan kekompakan, dengan kerjasama, apapun rintangan itu minimal ada solusinya, maksimal rintangan itu akan kita lewati dengan mudah. Luar biasa, betul apa yang dikatakan Pak Ustaz, Bapak Ibu? Iya betul, bahwa kerjasama, kolaborasi semua anggota untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu visi. Lalu apa arti atau maksud dari visi itu? Ada Bapak Ibu yang berkenan berpendapat, apa sih visi itu? Harapan. Ada lagi satu kata saja, visi. Program yang akan dicapai. Program yang akan dicapai. Niat. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Betul. Nah, ini saya kutip dari KBBI ya Bapak Ibu, bahwa visi itu adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Nah, jadi visi itu adalah pandangan atau wawasan ke depan. Jadi seluruh rakyat, seluruh individu itu pasti memiliki suatu visi yang sama. Ibarat kita kalau misalkan pelaut, visi itu adalah kompas penunjuk arah. Nelayan tanpa adanya kompas penunjuk arah, apakah dia akan sampai kembali ke tempat semula? Tidak. Jadi kompas itu sebagai penunjuk jalan arah yang benar. Nah, jadi visi itu ibarat cita-cita, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya akan meminta Bapak Ibu semua untuk melengkapi kalimat rumpang. Di sini ada beberapa kalimat rumpang yang oleh Bapak Ibu saya minta untuk tuliskan di kertas yang akan saya bagikan. Jadi nanti misalnya ini untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Jadi murid seperti apa sih yang kita impikan? Kita ingin murid kita itu seperti apa? Apakah cerdas, apakah beriman, berdisiplin, atau gimana? Nah, terserah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu tuliskan bagaimana kalimat rumpang ini agar terisi. Sambil berjalan, mari kita bahas Bapak Ibu ya, untuk mengefektifkan waktu. Nah, di sini untuk pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Saya minta dua orang perwakilan untuk membacakan tulisan kalimat rumpangnya. Yang pertama itu menurut saya belajar dengan riang gembira. Jadi di mana murid-murid kita sudah bisa belajar dengan riang gembira, maka kedepannya murid itu akan senang belajar dengan kita. Kemudian yang selanjutnya, kita memimpikan murid-murid itu mempunyai rasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas dan berakhlak mulia, di mana kecerdasan itu harus diimbangi dengan perilaku. Artinya selain dia
cerdas dalam pembelajaran, cerdas dalam ilmunya, dan bisa diamalkan dengan akhlak atau perilaku yang mulia. Di sini kita percaya bahwa murid adalah Kita percaya bahwa murid itu mempunyai jiwa pribadi, ya pribadi diri sendiri dan jiwa sosial, ya seperti itu. jadi sebagai seorang individu yang makhluk sosial seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Murid adalah insan yang unik dan dengan beragam karakter. Di sekolah kita mengutamakan apa? Apa yang kita prioritaskan di sekolah kita? Sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Iya, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang mengutamakan profil pelajar Pancasila. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat mencari ilmu dan menerima ilmu yang diberikan oleh guru. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah kita diperlukan yaitu kebersihan lingkungan, karena kebersihan lingkungan sebagian dari iman. ternyata kita itu perlu mengedepankan kebersihan, baik kebersihan diri ya Bapak dan kebersihan lingkungan. Tentunya itu sehat jasmaninya dan sehat rohaninya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Yang terakhir ini, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan metode dan model pembelajaran yang memotivasi keterlibatan peserta didik. Iya, jadi kita itu harus memahami berbagai metode dan media pembelajarannya sebagai bentuk alat untuk mentransfer ilmu kepada murid. Dari kalimat rumpak tersebut, kita akan mencermati visi yang sudah ada di sekolah kita. Visi SD Negeri Cipayas adalah dengan iman dan takwa, SDN Cipayas unggul dalam beretika, memiliki nalar yang baik, dapat berkomunikasi sosial, sehat jasmani dan rohani, serta mandiri. Langkah atau upaya untuk menjalankan visi itu ada misi. Apa misi sekolah kita? Mari kita berefleksi ya Bapak Ibu dengan menjawab beberapa pertanyaan ini. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah? Baik. Kalau misalkan ada yang ingin ditambahkan atau tidak? Cukup? Nah, apabila Bapak dan Ibu semua meyakini bahwa visi sekolah kita dirasa sudah cukup, sudah sesuai dengan cita-cita Bapak Ibu semua dengan melengkapi kalimat rumpang tadi, maka selanjutnya mari kita kupas program-program apa yang sudah berjalan di sekolah kita berkaitan dengan visi. Nah, Bapak Ibu, kita rincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang telah kita rumuskan, yang tertuang dalam kurikulum kita. Coba kita supaya tergambar kita paparkan dari misi, karena misi ini adalah langkah untuk menjalankan visi. Oke, untuk pertama, mengembangkan keimanan dan ketakwaan. Adakah program di sekolah kita yang sudah sesuai dengan misi ini? Iya, apa Bapak Ibu? Pembiasaan sholat duha. Pembiasaan sholat duha. Ada lagi yang lain? Berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ada lagi? Mengikuti lomba. Ya, mengikuti lomba pentas PAI, baik tingkat kecamatan maupun bisa tembus sampai ke kabupaten. Oke, itu kiranya yang pertama berarti sudah tergambar ya, sudah terwujud oleh kita, sudah dijalankan
dengan upaya program-program pembiasaan yang baik, diharapkan keimanan dan ketakwaan murid dapat berkembang. Oke, untuk yang kedua, misi mengembangkan sikap berpikir logis, kritis, dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, apakah program yang selama ini berjalan yang sudah menggambarkan misi nomor 2? Kalau menurut saya, kita itu sebagai seorang guru sudah semampu kita membimbing murid kita agar mereka itu selalu berpikir kritis dengan supaya percaya diri. Betul? Apa contohnya? Misalnya mengikuti berbagai perlombaan FLS 2N. Nah, seperti yang akan kita hadapi ya Bapak, kita besok akan mengirimkan beberapa kandidat siswa-siswi kita untuk menjadi peserta KOSN. Nah, itu sebagai upaya kita agar mereka itu bersikap kritis. Mereka itu biasanya berlomba-lomba supaya menjadi wakil dari sekolah kita, betul? Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa siswa itu berpikir logis, kritis, dan kreatif. Selain itu, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mengembangkan prakarya. Nah, Bu Titin, kemarin Ibu saya melihat Bu Titin itu membuat tuh ya kolase apa itu? Mozaik. Iya, dari cangkang telur. Nah, itu juga tidak apa-apa. Berarti siswa itu dituntut kreativitasnya supaya tidak kita di Sunda kata di huapan wae, agar dia mampu mengembangkan pemikiran yang kritis. Oke, berarti itu sudah dijalankan oleh kita ya. Nah, untuk misi yang ketiga nih, mengembangkan motivasi dan rasa senang belajar. Saya pikir semua Bapak Ibu di sini sudah mengembangkan mendesain pembelajaran yang kreatif, menarik sehingga siswa mampu atau senang untuk belajar. Betul Bapak Ibu? Iya. Boleh ada yang ingin bercerita, misalkan pengalaman apa Bapak Ibu di kelas yang mengembangkan rasa senang belajar di kelas? Yang sudah pernah saya lakukan gitu ya, dan saya alami Bu, mengembangkan motivasi dan rasa senang belajar itu bisa di saat anak-anak lagi boring Bu ya, menulis. Saya mencoba senam jari di tengah-tengah pembelajaran. Jadi anak-anak tuh jarinya dilupa-lupa, ice breaking ya gitu. Dan dengan menggunakan sabak, ada belajar melihat gambar-gambar puasa, orang yang sedang puasa, ada videonya, ada video perang Nabi. Itu anak-anak akan lebih semangat dalam belajar dan mendalami materi yang saya sampaikan. Itu mungkin pengalaman saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Dewi. Kalau saya sedang mengajar di kelas itu, paling menambahkan di sela-sela pembelajaran materi itu anak-anak disuruh bernyanyi bersama-sama atau tepuk tepuk semangat dari Iya. dan permainan supaya bersemangat untuk belajar lagi. Oke, sudah saya tangkap. Berarti kita sebagai seorang guru sebaiknya menghadirkan atmosfer pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Entah itu dari media, entah itu dari ice breaking, entah itu desain pembelajaran agar menarik perhatian. Nah, saya sendiri, Bapak Ibu mungkin pernah ya melihat saya kalau mengajar itu saya seperti bermain-main. Padahal itu saya bukan bermain-main, tetapi mengajak siswa bermain sambil belajar. Dari permainan itu siswa akan menemukan pembelajaran masuk ke konsep materi. Kita perlu teruskan. Mengapa? Bukannya saya tidak menerima tentang penjelasan dari dari yang lain. Kalau kita simpulkan bahwa peningkatan motivasi belajar itu kita mendesain metode mengajar, melihat situasi kondisi agar siswa itu termotivasi, semangat, rasa senang untuk belajar. Jadi metode itu yang perlu kita pikirkan, itu apa ya ini supaya anak senang belajar dan semangat untuk belajar. Kita hanya biasanya kalau zaman saya dulu, guru harus memberikan metode mengajar ceramah, ya ceramah aja semua. Iya. Tapi sekarang jadi menggali sendiri
guru itu kan guru bahasa itu agar siswa itu menjadi Ada motivasi. dan senang untuk belajar. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi saya garis bawahi bahwa metode, model, strategi pembelajaran, bagaimana kita menciptakan, bukan hanya mungkin meniru dari apa yang buku yang ada tertulis di buku atau sekedar ceramah saja yang akan membosankan siswa. Tetapi kita bagaimana sekreatif kita sebagai seorang guru menciptakan sesuatu model pembelajaran yang baru, kekinian, sesuai dengan kodrat zaman sekarang. Bapak Ibu setuju? Setuju. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak atas koreksinya. Selanjutnya untuk misi yang keempat tadi, menjalankan sikap hidup bersih, sehat, dan selanjutnya. Adakah program kita yang sudah berjalan mengenai ini? Sudah ya? Setiap Jumat kita melakukan senam Jumsiha, Jumat bersih dan sehat ya. Jadi setiap hari Jumat itu biasanya kita senam, dan anak-anak setelah senam melakukan operasi semut seperti membersihkan kelas, lingkungan sekolah dengan bergotong royong. Nah kemudian ini memiliki rasa cinta terhadap teman, orang tua, lingkungan serta bangsa. Nah baik, ini mungkin PR nih. Memang saya belum mengajak Bapak Ibu semua untuk membuat seperti apa yang telah saya buat. Jadi di sini Bapak Ibu, untuk menemukan rasa cinta itu terkadang kita menemukan siswa yang masih sering sekali mengejek. Nah Bapak Ibu, mari kita ciptakan keyakinan kelas di setiap kelas agar siswa meyakini perilaku, nilai-nilai kebajikan supaya terwujud kelas yang menyenangkan bagi siswa ya. Nah itu mungkin kiranya, karena saya juga sudah berusaha, di sana tertulis saling menghormati dan menghargai di keyakinan kelas. Alhamdulillah sedikitnya beberapa siswa mulai berubah. Nah mereka sudah meyakini adanya keyakinan kelas dan mereka lebih menghormati dan menghargai sesama teman. Itu mungkin beberapa program-program yang sudah berjalan dari SD Cipeles yang menggambarkan sesuai visi. Berarti Bapak Ibu, mari kita simpulkan ya bersama. Visi SD Negeri Cipeles kita itu tidak ada yang perlu ditambahkan, tidak ada yang dikurangi. Apakah ini sudah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, bahwa visi kita itu sudah sesuai untuk mewujudkan murid yang merdeka belajar? Sudah sesuai? Sudah? Baik, kalau sudah sesuai berarti langkah selanjutnya bagaimana nih dari visi yang sudah ada. Visi itu kan harus dijalankan, bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar jargon atau branding sekolah, atau hanya sekedar tulisan yang dipapang di dinding saja. Tetapi kita harus menjalankan visi tersebut agar menjadi tujuan bersama untuk dijalankan bersama-sama dengan adanya kolaborasi dan sinergitas kita semua warga sekolah. Nah baik Bapak Ibu, kita akan merumuskan inisiatif dan prakarsa perubahan. Kurikulum dan akan dijalankan lebih optimal, maksimal agar visi tersebut bukan hanya sekedar slogan saja, namun dijalankan dan menjadi cita-cita bersama. Setujukah Bapak Ibu? Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, atas kerjasamanya, atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf
yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk PTNIS yang sangat luar biasa ya. Semangat 45. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari sedikit saja refleksi, mungkin dari tadi kegiatan inti yang tadi sudah disampaikan, tadi sudah mencakup semuanya sampai ke prakarsa perubahan juga sudah dibahas. Ada satu poin tadi dari prakarsa perubahan yang ingin diwujudkan yang belum tercapai, yaitu pembiasaan yang mungkin harus lebih konsisten gitu ya. Walaupun mungkin di setiap harinya sudah ada pembiasaan-pembiasaan, tapi ini mungkin ada penekanan lebih pelaksanaannya lebih konkret lagi mungkin ya, melibatkan semua pihak warga sekolah yang bisa membantu terwujudnya visi sekolah. Kemudian tadi Pak Bapak Kepala juga menyampaikan bahwa ada aturan-aturan yang harus ditaati termasuk oleh guru. Jadi jangan sampai hari ka murid miwarang kedah itu kedah ieu hari guruna sama saja gitu. Hari ka siswa kade ulah kasiangan, hari guruna kasiangan wae gitu maksudnya. Seperti itu. Jadi ya, jadi karena siswa mah ningali ka sepuhna pangintennya ibu bapak pami sepuhna baik, ya pasti anaknya juga pasti baik gitu. Nah itu saja panginten, satacan ditutup, mangga bapak ngeresakeun bade berdoa sejenak. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa salamun radiyallahu an kulli sahabatin rasulillahi ajmain. Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan bil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina bis sakaratul maut jatta min wa bainasya. Rabbana la jumana barja alaitana wa habana antana talawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Kepala Sekolah yang telah menutup dengan doa, mudah-mudahan segala kebaikan kurang dinten ayeuna dicatat sebagai amal terbaik untuk diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas pertemuan hari ini dan mohon kiranya tetap memberikan motivasi dan dukungan untuk Teh Isnina dalam perjalanannya menuju guru penggerak. Jadi mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya supaya dalam perjalanannya diberikan kelancaran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.